Ketemu lagi nih adik-adik sama Kaci kita di ibadah minggu pelayanan anak secara online. Dan pastinya di rumah adik masing-masing ya. Nah sekarang kita mau beribadah, Kaci kita mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari KC 349, Semua yang Tercipta. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat melaksanakan ibadah secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya KC kita mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi dari KC 269, Tinggallah dalam Yesus. Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, kakak akan bercerita ya. Nah tetapi sebelum kakak bercerita, mari adik-adik duduk yang tenang, duduk yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, sekarang ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh kakak Layan ya. Nah adik-adik, cerita kita hari ini nih, masih ingatkah ini siapa? Nah cerita kita hari ini masih menceritakan seorang tokoh, yaitu Rasul Paulus, seperti minggu kemarin nih adik-adik. Nah siapakah Rasul Paulus itu adik-adik? Nah Rasul Paulus itu adalah orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah jadi Rasul Paulus menceritakan tentang Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, suatu ketika Rasul Paulus ini berada di kota Korintus. Ya, kota apa adik-adik? Kota Korintus. Nah saat itu ada ibadah khusus nih
yaitu ibadah di mana orang-orang akan datang dan mereka membawa makanan mereka. Jadi orang-orang kaya, mereka bawa makanan mereka, nanti makanan itu dikumpul jadi satu untuk makan secara bersama-sama nih adik-adik. Tetapi adik-adik, yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu sendiri, di mana makanan yang mereka bawa nih adik-adik, justru mereka makan sampai habis adik-adik. Mereka tidak meninggalkan sedikit untuk mungkin kalau ada orang-orang yang datang terlambat atau orang-orang yang datang dari belakang. Nah adik-adik, lalu orang-orang yang datang dari belakang itu kira-kira bagaimana adik-adik? Nah, orang-orang yang datang dari belakang itu mereka tidak makan. Kenapa mereka tidak makan adik-adik? Wah, ternyata makanan itu sudah habis adik-adik. Sudah dimakan oleh orang-orang kaya yang bawa makanan mereka. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana reaksi atau bagaimana sikap dari Rasul Paulus itu? Adik-adik, apakah Rasul Paulus merasa senang? Tidak adik-adik. Justru Rasul Paulus merasa sedih sekali. Kenapa Rasul Paulus sedih adik-adik? Karena orang-orang kaya itu mereka menghabiskan, mereka makan makanan mereka, mereka tidak meninggalkan sebagian untuk orang-orang yang datang dari belakang. Nah, adik-adik, di situ Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka nih, mengingatnya supaya mereka harus bisa berbagi dengan semua orang. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan supaya adik-adik harus bisa berbagi. Salah satu contoh nih adik-adik, ada gambar nih, kakak punya gambar nih. Ternyata ada teman yang punya mainan tetapi saling berbagi, mereka bermain bersama. Bukan punya mainan aja adik-adik, ternyata ada yang punya makanan, roti. Nah, ini saling berbagi dan makan bersama. Bukan itu saja adik-adik. Kakak punya gambar juga nih adik-adik. Ternyata adik-adik yang ini mereka makan bersama nih. Mereka makan nasi. Lalu ada adiknya yang haus, dikasih air supaya adiknya tidak kehausan lagi. Nah adik-adik, bukan saja adik-adik yang harus berbagi, tapi Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan untuk bisa berbagi nih adik-adik. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sudah mengikut Tuhan Yesus, yang sudah mendengarkan cerita yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak mau mereka lapar. Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus sehingga mereka merasa kenyang adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau supaya adik-adik semua bisa berbagi. Misalnya Atalia, Bigi, atau Nia, atau adik-adik yang lain. Misalnya kalau di sekolah ada teman yang lupa bawa pensil warna. Nah, di situ Bigi, Atalia, atau Nia, adik-adik yang lain bisa berbagi pensil warna untuk mewarnai bersama-sama. Nah, bukan itu saja adik-adik. Mungkin Bebe, Maria, Ken, Onya, atau teman-teman yang lain punya penghapus. Ada teman-teman yang mau pinjam penghapus, silakan berbagi. Harus berbagi ya adik-adik. Atau adik-adik punya makanan yang lebih, sedangkan teman yang lain, misalnya Ken lupa bawa makanan atau bawa bekal dari rumah. Nah, adik-adik bisa berbagi nih dengan si Ken dan makan bersama di saat bermain. Nah, adik-adik bukan saja di sekolah, tetapi kalau adik-adik misalnya sudah di rumah, di tempat bermain dengan teman-teman, ada yang punya sepeda, bisa meminjamkan sepeda untuk bermain bersama-sama. Atau juga di rumah nih adik-adik yang punya kakak atau punya adik, kalau dapat permen dari papa atau mama, jangan lupa berbagi. Atau ada kue, ada roti, jangan lupa berbagi untuk makan bersama.
Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, kakak akan kasih aktivitas. Nah, aktivitas hari ini adik-adik jangan lupa ya, adik-adik bisa mencari gambar. Ini salah satu contoh nih adik-adik yang kakak sudah buat. Adik-adik mencari gambar anak-anak yang suka berbagi. Nah, adik-adik bisa mencari di buku apa saja. Mungkin di TK ada buku pelajaran. Nah, nanti adik-adik lihat mungkin ada gambar yang suka berbagi, atau adik-adik minta tolong papa dan mama atau kakak-kakak yang sudah besar untuk mencari di internet. Dan lalu jangan lupa ya, kirim ke kakak ya, ditunggu ya aktivitas dari adik-adik. Oke adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini. Nah sekarang adik-adik kembali duduk yang tenang, duduk yang baik. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mau mengajarkan kita untuk saling berbagi dengan sesama. Dan kiranya adik-adik tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi juga melakukan di kehidupannya adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Sudah sampai di akhir ibadah, tapi sebelumnya Kak Cikita mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan bersama dengan orang tua masing-masing ya. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan tetap di rumah saja. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada ibadah kami secara online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Berkati, lindungi, dan jagai mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya, dan berikan mereka selalu kesehatan. Dan pulihkan juga keluarga dan teman-teman kami yang sedang sakit melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.